filosofi utama. Oleh karena itu, ini tambang rakyat ini dibiarkan malah menjadi pendapatan bagi oknum-oknum tertentu. Yang membuat negara ini rugi siapa? Kan pemerintah sendiri yang nggak mau ngatur. Di Provinsi Papua itu sejak 2008 sudah ada perdasinya loh. Tapi perdasinya itu kan nggak pernah jalan-jalan. Saya nggak tahu apa hasil output dari perdasi tersebut yang memberikan IPR kepada orang Papua. Ada berapa? Dalam data saya tidak ada. Perdasi itu kemudian tidak jalan. Kemudian ketika kita masuk DPR, kita dorong regulasi baru. Dan itu inisiatif DPR, bukan dari SDM. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau katakan, yang tadi ada 3 strategi tadi dengan pengalaman-pengalaman baik di PT Timah, kemudian yang kedua di Halmahera Selatan, kemudian yang ketiga di Sulawesi Utara. Saya kira ini pembanding yang bisa kita, ini referensi yang bisa kita lakukan untuk memberikan ruang kelola bagi rakyat. Soal pengerusakan lingkungan, soal bagaimana mereka menambang, ini kan menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pendampingan. Jangankan IPR, IUP saja, kadang-kadang pemerintah tidak memberikan pendampingan kok. Kadang-kadang kan nunggak PNBP, kadang-kadang kabur. Lalu kok seenaknya, seakan-akan rakyat ini harus dipersalahkan terus. Kita jujur saja, tunggakan PNBP dipegang oleh sejumlah IUP itu juga cukup besar. Merusak lingkungan bukan hanya dilakukan oleh tambang rakyat, IUP juga dong. Melakukan kegiatan walaupun punya izin eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dengan menjual, ini di Mosairo kan terjadi Pak Fred ya. Itu kan Pacific Mining Jaya jual izinnya. Dia punya izin eksplorasi, tapi kemudian melakukan operasi produksi. Ini IUP loh. Ini apa ilegal atau bukan? Jadi kita begini saja lah ya. Pak PLT Direktur yang saya hormati, saya lihat undang-undang terbaru kita di pasal 300 sekian, itu sebenarnya rohnya ingin mendelegasikan kepada gubernur, dapat mendelegasikan. Di dalam undang-undang otsus kita, di pasal 42, itu perekonomian berbasis kerakyatan, itu ingin diberikan ruang kepada masyarakat setempat. Nah, ini kan di dalam perdasi kita, itu sudah kita combine dia, sehingga izin ini diberikan kepada masyarakat setempat. Nah, kepada pemegang izin ini pun juga kita awasi agar dia tidak melakukan menyalahgunakan, artinya dia punya izin tapi kerjasama dengan seorang dari Cina seperti yang di Pronggo itu ya. Ini kan ya seperti terjadi di Kopermas, kita awasi agar tidak disalahgunakan, tetapi betul-betul kita mau mengangkat harkat dan derajatnya dia bersama dengan kelompoknya. Karena tambang rakyat itu kalau orang kerja tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang, itu bisa sampai dengan 100 Pak. Sehingga yang paling penting adalah pemerintah tidak lagi lepas tanggung jawab seperti membiarkan orang jalan di tengah hutan. Itu yang paling penting ya. Semua ini adalah kewajiban pemerintah. Pemerintah bersama rakyat sama-sama bagaimana mendorong sebuah peluang untuk orang Papua dapat mengelola tambang di negerinya. Itu poin yang paling penting yang harus didukung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Jadi kita tidak cerita-cerita indah tanpa ada sebuah langkah konkret yang jelas. Terima kasih. Saya titip satu. Coba dipikirkan, ada sebuah direktur pertambangan rakyat di Kementerian SDM. Saya kira di tata organisasinya coba dipikirkan, dan agar di kabupaten, di provinsi juga ada bagian yang mengurus pertambangan rakyat. Kalau semua ngurusannya pertambangan umum, saya lihat nanti tidak fokus nanti kita. Yang kedua, Pak Miko, saya kira
sesegera mungkin kewenangan, karena di Undang-Undang 23 2014 sebenarnya kewenangan IUP dan IPR ada di provinsi, tetapi dengan undang-undang yang baru itu saya baca semua kewenangan di menteri. Saya kira di pasal 371 jelas ya, pendelegasian kewenangan bisa dilakukan ke provinsi, dapat diberikan ke daerah, dan juga ada pasal yang mengatur bahwa undang-undang ini berlaku di Provinsi Papua, semua provinsi yang berstatus khusus dan istimewa, sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang tersebut. Saya mau sampaikan Pak, di dalam pasal 42 itu tersirat bahwa perekonomian berbasis kerakyatan itu telah diatur. Kalau kita bicara tambang rakyat ini kan sebuah perekonomian berbasis kerakyatan, karena rakyat yang mau diangkat. Oleh karena itu, saya berpikir apakah kita dengan dasar perdasi pertambangan rakyat yang sudah kita sahkan di 2019 yang merujuk kepada Otsus juga, itu apakah kita bisa jalan, ataukah yang kedua sesegera mungkin Menteri mengeluarkan peraturan Menteri SDM untuk memperkuat perdasi kita agar kewenangan pada Provinsi Papua ini dapat, di Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia ini kita mendapatkan kewenangan, sehingga urusan kita tidak terlalu panjang sampai ke Jakarta, sehingga roh Otsus yang rohnya adalah ingin memberikan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua itu dapat menjadi konkret. Kita kan bukan mau memberdayakan orang-orang yang datang dari mana-mana ya, apalagi orang dari luar negeri yang datang hanya mencuri dan merampok dan pergi. Ya. Ini bukan daerah Cina Pak. Di Peronggo itu kan Cina yang banyak. Ya kan Ferdi?